Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anak usia dini, pendidikan anak-anak, dan pendidikan remaja. Saya Mutia Zahra dengan NIM 23022019. Pendidikan tidak berlangsung secara terpisah dari perkembangan individu, melainkan merupakan bagian integral dari proses tumbuh kembang manusia yang berlangsung sejak lahir hingga dewasa. Menurut teori konstruktivisme Piaget pada tahun 1970, perkembangan kognitif anak terjadi secara bertahap melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Teori ini menjadi fondasi untuk memahami karakteristik belajar pada setiap kelompok usia. Di sisi lain, menurut Erikson pada tahun 1963, menekankan aspek psikososial yang kritis pada tiap tahap usia yang turut mempengaruhi strategi pendidikan dan pendekatan komunikasi. Yang pertama yaitu adalah pendidikan anak usia dini, disingkat dengan PAUD, yaitu usia 0 sampai 6 tahun. PAUD didefinisikan sebagai upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, moral, dan nilai agama dan moral. Dan secara utuh, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014, filosofi PAUD berakar pada prinsip belajar melalui bermain, learning through play, yang merupakan pendekatan paling sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini yang masih berada pada tahap pra-operasional menurut Piaget pada tahun 1970, di mana dunia anak dipahami melalui pengalaman sensorik dan aktivitas konkret. Adapun karakteristik pendidikan anak usia dini itu adalah pada anak usia dini, perkembangan otak berlangsung sangat pesat hingga 80% kapasitas otak terbentuk pada usia 3 tahun. Skonkoff dan Phillips pada tahun 2000 dalam Suryadi dan Maulidina pada tahun 2019, anak belum mampu berpikir abstrak, sehingga pembelajaran harus bersifat eksploratif, menyenangkan, dan interaktif. Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 pada tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang menekankan pentingnya lingkungan belajar yang responsif dan partisipatif. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari pendidikan anak usia dini, yaitu tujuan utama pendidikan anak usia dini adalah membangun dasar kepribadian yang kuat serta kesiapan belajar, school readiness, yang mencakup keterampilan sosial emosional dan kognitif dasar. Penelitian dilakukan oleh Suryadi dan Maulidina pada tahun 2019 menunjukkan bahwa anak yang mengikuti PAUD berkualitas memiliki kemampuan regulasi emosi dan keterampilan sosial yang lebih baik saat memasuki sekolah dasar. Kolaborasi antara anak, guru, dan orang tua yaitu merupakan efektivitas PAUD yang bergantung pada keterlibatan aktif orang tua sebagai mitra utama pendidik. Guru berperan sebagai fasilitator dan menciptakan lingkungan belajar berbasis bermain. Sementara orang tua didorong untuk mereplikasi stimulasi positif di rumah, seperti membaca bersama ataupun bermain peran di rumah. Selanjutnya itu adalah pendidikan anak usia sekolah dasar, yaitu usia 6-12 tahun. Pada usia sekolah dasar, anak memasuki tahap operasional konkret menurut Piaget pada tahun 1970, di mana mereka mulai mampu berpikir logis tentang objek dan peristiwa nyata. Secara psikososial, anak berada dalam fase industri versus inferiority. Erikson pada tahun 1963 menjelaskan bahwa rasa kompetensi dan pencapaian menjadi motivator utama bagi anak. Pendidikan pada tahap ini bertujuan membangun literasi dasar seperti baca, tulis, dan hitung, keterampilan berpikir logis, serta nilai-nilai moral dan sosial. Adapun karakteristik dan strategi pembelajaran anak usia sekolah dasar itu adalah senang bekerja dalam kelompok dan mulai menunjukkan tanggung jawab dalam tugas. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran kolaboratif seperti project-based learning dan diskusi kelompok sangat efektif. Kurikulum Merdeka yang diterapkan di Indonesia mendorong guru untuk merancang aktivitas yang kontekstual dan berpusat pada siswa.
Selanjutnya, peran orang tua dan guru. Orang tua berperan dalam mendukung kebiasaan belajar di rumah, sedangkan guru bertindak sebagai pembimbing yang membentuk lingkungan belajar yang inklusif dan responsif. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Kurniati pada tahun 2021 menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia sekolah dasar berkorelasi positif dengan motivasi belajar dan prestasi akademik. Selanjutnya adalah pendidikan remaja, yaitu usia 12 sampai 18 tahun, yaitu SMP dan SMA. Konsep dan tantangan perkembangan pada masa remaja itu merupakan periode transisi kritis menuju kedewasaan, ditandai oleh perkembangan berpikir abstrak dan hipotesis deduktif. Biasa pada tahun 1970 itu menjelaskan bahwa pencarian identitas diri dalam konflik identity versus role confusions, dan Erikson pada tahun 1963 menjelaskan bahwa pendidikan pada tahap ini bertujuan untuk membentuk kemandirian intelektual, kematangan emosional, serta kesiapan memasuki dunia kerja ataupun perguruan tinggi. Adapun strategi dan kegiatan edukatif, itu adalah pembelajaran harus memberikan ruang bagi eksplorasi ide, kritisisme, dan otonomi. Metode seperti debat, penelitian mandiri, dan proyek sosial tidak hanya mengasah keterampilan akademik, tetapi juga membangun karakter demokratis dan empati sosial. Bimbingan konseling karir juga penting untuk membantu remaja dalam perencanaan masa depan tentunya. Remaja perlu diberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Guru berperan sebagai mentor, bukan otoritas mutlak. Sementara orang tua didorong untuk memberikan dukungan emosional tanpa kontrol berlebihan. Menurut Nurhayati dan Fitriani pada tahun 2022, pendekatan otoritatif hangat namun tegas, dan orang tua dan guru berkontribusi positif terhadap kesehatan mental dan pencapaian akademik remaja. Adapun kesimpulannya adalah kontinuitas dalam perkembangan pendidikan. Pendidikan sepanjang rentang usia anak dan remaja itu merupakan kontinum perkembangan yang saling terkait. Setiap tahap meletakkan fondasi bagi tahap berikutnya. PAUD itu membangun kesiapan emosional dan sosial. Di sekolah dasar itu mengembangkan literasi dan kompetensi dasar, sedangkan pendidikan remaja itu membentuk identitas dan kemandirian. Keberhasilan proses ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya kolaborasi sinergis antara anak sebagai subjek aktif, guru sebagai fasilitator, dan orang tua sebagai mitra utama dalam ekosistem pendidikan holistik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.